Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Saya harap semuanya baik-baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema keempat, hidup bersih dan sehat. Sub tema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Doa baik. Jadi anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin, yaitu lingkungan sehat? Bapak rasa semuanya sudah tahu ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus semangat dulu. Mana semangatnya? Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin memberitahu dulu dari awal tentang beberapa perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ada beberapa. Yang pertama, menggunakan air bersih sangat penting karena air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Jadi anak sekalian, Bapak akan mempraktikkan bagaimana penggunaan air bersih itu dengan cara minum. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air yang bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Jadi, Anda sekalian, Bapak akan mempraktikkan tentang bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu menggunakan jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok ataupun tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkan. Jadi, Anda sekalian, kalau mau buang air besar, ya harus di tempatnya ataupun di WC. Nah, Bapak akan memperlihatkan contoh WC ataupun tempat pembuangan air besar. Kemudian yang keempat yaitu memberantas jentik nyamuk. Rumah bebas jentik adalah rumah yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk dengan cara 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Jadi Anda sekalian, kalau di rumah
kita harus kuras bak WC ta dan menutup tempat penampungan air ta, serta mengubur botol-botol yang ada di sekitar rumah ta. Nah, Bapak akan memberikan contoh tentang membuang sampah pada tempatnya dan menutup tempat penampungan air. Nah, Ananda sekalian, setelah kita melihat beberapa contoh tentang hidup bersih, Bapak akan memberikan sebuah wacana tentang kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Jadi Bapak akan memberikan teks tersebut ke WhatsApp Ananda sekalian. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD. Bapak harap Ananda sekalian mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar sehingga nilainya akan bagus. Ya. Ya, jadi Ananda sekalian, Bapak mengirim gambar tentang beberapa anak yang bermain ya di taman. Jadi Ananda sekalian, coba kita perhatikan beberapa anak yang ada di gambar. Nah, jadi kita perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian setelah kita lihat baik-baik, ya coba dituliskan sikap yang dilakukan anak ini. Ya, sikap yang dilakukan anak ini. Ya, apa yang dilakukan. Ya, jadi Anda sekalian menulis ya. Menulis di bukunya tentang sikap yang dilakukan anak pada gambar tersebut. Sekian pembelajarannya hari ini. Jangan lupa kerja tugasnya dan tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan perilaku sehat. Kemudian karena ini masa pandemi, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.